Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang disapa dengan Mbah Priuk merupakan salah seorang ulama terkemuka di Indonesia dan terkenal zuhud karena memiliki karomah yang luar biasa. Dikutip dari Pustaka Pejaten, Mbah Priuk lahir di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1291 Hijriah atau pada tahun 1870 Masehi. Semasa hidupnya, Habib Hasan turut aktif dalam usaha penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terutama pada abad ke-18. Lantas, bagaimanakah perjalanan hidup Mbah Priuk? Apakah beliau semasa hidupnya mempunyai keturunan? Dan bagaimana sejarah akhir hayatnya? Simak video ini sampai selesai. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Berbagi Tahu dan bagikan ke teman-teman agar mereka juga tahu. Semasa kecil Mbah Priuk hanya belajar ilmu agama dari ayah dan kakeknya. Ia pun tumbuh menjadi pribadi yang religius sekaligus cakap dalam berbagai ilmu kehidupan. Setelah memasuki usia remaja, Habib Hasan memantapkan diri hijrah ke Yaman atau Hadramaut untuk menuntut ilmu pengetahuan Islam yang lebih banyak lagi. Di sana Habib Hasan tidak hanya mendalami ilmu agama Islam, ia juga menelusuri jejak-jejak leluhurnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sohib Ratid Haddad. Setelah kurang lebih 10 tahun menimba ilmu di Yaman, ia akhirnya kembali ke Indonesia pada usia 29 tahun dan turut serta menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ia ditemani adik kandungnya, yakni Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad bersama 3 orang ajudan. Perlu diketahui pada saat itu Indonesia atau Nusantara juga sedang dijajah oleh Belanda. Hal ini yang menyebabkan Habib Hasan bersama adiknya mengalami banyak rintangan dalam menyebarkan agama Islam. Disebutkan bahwa selama mengarungi lautan mereka selalu dikejar dan ditembaki meriam oleh tentara Belanda. Akan tetapi semua upaya Belanda gagal dan mereka berhasil memasuki Jawa setelah kurang lebih 2 bulan perjalanan. Dari hasil penyelidikan, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk ternyata tidak mempunyai keturunan. Sementara ahli waris yang mengklaim sebagai keturunan juga tak memiliki cukup bukti. Terdapat lompatan sejarah dari tahun 1700-an ke era tahun 1900-an, ujar Yusuf Kala pada tahun 2010 lalu. Pada titik itu, ada pihak-pihak yang berusaha membelokkan sejarah kepemilikan tanah di wilayah makam Mbah Priuk. Tujuannya ingin mengambil keuntungan. Itulah sebabnya Yusuf Kala saat itu meminta pihak berwenang menyelidiki kepemilikan tanah. Dia juga minta pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan siapa yang berhak sebagai ahli waris tanah tersebut. Sementara ahli waris Habib Hasan mengatakan Mbah Priuk masih bujangan saat wafat. Berdasarkan keterangan ini disimpulkan bahwa tidak ada keturunan langsung dari Mbah Priuk. Karena itu dasar hukum terkait siapa yang menjadi ahli warisnya juga harus ada dan jelas. Saat ini pihak yang mengklaim sebagai ahli waris Habib Hasan adalah keturunan dari adik kandung Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, yaitu Zain bin Muhammad, yang memiliki cucu bernama Ali Alaidrus. Ali Alaidrus inilah yang mengaku sebagai ahli waris. Namun klaim ini terdapat banyak kelemahan. Dalam fakta yang berhasil dikumpulkan bahwa Habib Hasan Al-Haddad dilahirkan di Ulu Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1727. Pada tahun 1756, dalam usia kurang lebih 29 tahun, ia hijrah ke Pulau Jawa untuk syiar Islam. Namun ia wafat dalam perjalanan. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Pondok Dayung. Pada tahun 1779, pemerintah Belanda menjemput adik kandung Habib Hasan di Palembang, yakni Zain bin Muhammad, untuk memastikan bahwa benar makam yang di Pondok Dayung adalah makam adiknya. Kemudian Zain bin Muhammad dalam riwayat keluarga diketahui wafat pada tahun 1947. Di sini terdapat perbedaan jangka waktu antara Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang wafat pada tahun 1756 dan Zain bin Muhammad Al-Haddad yang wafat pada tahun 1947.
yang di dalam risalah dikatakan bersaudara. Hal ini tentu tidak logis dan penuh tanda tanya tentang kebenaran legenda tersebut, dan ini perlu ditelusuri Majelis Ulama Indonesia dan para ahli untuk mengetahui kebenarannya.